Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Oh iya, jangan lupa follow akun Instagram kami ya, @plusplus.__. By the way, kita masih akan melanjutkan series El Chapo yang sekarang udah masuk di episode kelima. Di mana sekarang El Chapo udah jadi buronan nasional. Waduh, kira-kira bakal ketangkep polisi atau berhasil lolos ya? Nah, daripada makin penasaran, kita langsung aja yuk on the way ke Meksiko menyaksikan El Chapo. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. El Chapo Season 1 Episode 5. No playing, happy YouTube, and chill. El Chapo yang terkena fitnah pemerintah Meksiko terkait tewasnya Kardinal Juan Jesus mencoba melarikan diri ke El Salvador setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebelum dia pergi, Chapo berencana mengambil uang simpanan dari dalam gentong yang sengaja dikuburnya. Tapi saat digali, segitu banyaknya uang milik Chapo dalam keadaan rusak berat dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan. Kecewa melihat kondisi uang simpanannya banyak yang rusak, Chapo lalu membakar uangnya itu. Namun hal tersebut membuat Chapo agak khawatir, karena sisa uang miliknya tak cukup untuk membawanya pergi ke luar Meksiko. Meski demikian, El Chapo tetap membayar anak buahnya yang telah membantu penggalian. Sebab dia ingin meminimalisir orang yang berencana berkhianat padanya. Apalagi sekarang Chapo sudah menjadi buronan nasional seharga $5 juta bagi siapa saja yang bisa menemukannya. Oh iya, by the way, Chapo tidak hanya diburu oleh kepolisian Meksiko aja, tapi Amado dan anak buahnya juga ikut mencari El Chapo. Makanya sekarang Chapo tidak terlalu terang-terangan menunjukkan mukanya di tempat umum. Tonyo juga melarang Chapo menghubungi Guerro dan Ismael karena ditakutkan polisi dapat melacak keberadaan Chapo. Sementara itu, rumah istrinya Chapo mulai digeledah satu persatu oleh polisi. Meski tak dapat menemukan keberadaan Chapo, Jenderal Blanco mengatakan kalau Chapo sudah terkepung dan akan tertangkap beberapa jam lagi. Mengetahui hal ini, Chapo langsung bergegas menyiapkan segala keperluan agar dia bisa segera pergi dari Meksiko. Chapo lalu menghubungi Baranculero untuk memastikan kalau dia jadi mengambil barang haram ke El Salvador. Selanjutnya, Chapo meminta bantuan kekasih gelapnya yaitu si Chio untuk menyampaikan pesan ke Guerro kalau dirinya butuh bantuan uang untuk pergi ke El Salvador. Nah, cara Guerro mengirimkan uang tersebut cukup unik, melalui tukang sampah yang lewat di depan rumahnya. Hal itu dimaksudkan untuk mengelabui anak buah Amado yang sedang berjaga di depan rumahnya. Kemudian uang itu disimpan di bawah jok mobil, lalu mobil tersebut akan dibawa Chio menuju tempatnya El Chapo. Agar penyamarannya semakin sempurna, kemudian Chapo dan Tonyo meminta bantuan Laura membuatkan identitas palsu. Sementara itu, Conrado berencana mencari tahu dosa masa lalu Jenderal Blanco yang sebelumnya pernah disinggung oleh pimpinan DIA. Conrado kemudian pergi ke perpustakaan surat kabar nasional untuk mencari bukti tambahan dari sebuah berita yang pernah diterbitkan oleh surat kabar La Nota Roja 10 tahun lalu. Saat membaca salinan surat kabar tersebut, Conrado banyak menemukan pemberitaan mengenai skandal yang melibatkan Blanco, ditambah kejanggalan-kejanggalan di dalam kasusnya. Karena secara tiba-tiba, masalah itu selesai begitu saja. Selanjutnya, Conrado menemui Gabriela Saavedra, jurnalis yang membuat berita mengenai Jenderal Blanco, karena dia ingin mengetahui lebih jelas tentang kasus tersebut.
Nah, dari sini terungkap sebuah fakta kalau Blanco adalah tersangka atas tewasnya seorang wanita, di mana akhirnya Blanco bebas dari hukuman setelah dia mengkambing hitamkan pengawalnya. Gabriela juga menjelaskan pada saat itu dia tak bisa melanjutkan pemberitaan kasusnya karena ada yang melindungi Blanco, sehingga membuatnya tak bisa mengakses dokumen dari kantor pengacara. Conrado yang berniat ingin menjatuhkan Blanco lalu menawarkan Gabriela untuk mengakses dokumen itu dan menyuruhnya membuat berita tentang dosa masa lalu si jenderal agar dia segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Keesokan harinya, Conrado menemui temannya bernama Alberto yang bekerja di Kejaksaan Agung Meksiko. Di sini, Conrado membujuk Alberto supaya mau memberikan akses untuk mencari informasi terkait kasus Blanco. Meski awalnya menolak karena terlalu beresiko, Alberto akhirnya mau membantu. Setelah Conrado berjanji akan memberikan uang dan liburan ke luar negeri bersama keluarganya. Malam harinya, Conrado memulai pencarian semua informasi yang dibutuhkan di gudang arsip Kejaksaan Agung. Hingga akhirnya, dia menemukan sebuah bukti kuat kalau Blanco telah melakukan kejahatan. Kembali ke El Chapo, yang sedang bersiap pergi karena semua dokumen dan identitas palsunya telah selesai dibuat. Nah, sebelum pergi ke El Salvador, Chapo berencana mampir ke Guatemala terlebih dulu. Untuk itu, dia meminta Laura menyuap orang-orang yang bisa disuap agar perjalanannya aman dan bisa sampai di El Salvador dengan selamat. Tak lama kemudian, Chapo mendapat kabar dari Chio kalau uang dari Guerrero telah sampai di tempatnya. Sayangnya, saat Tonyo dan Chapo ingin mendatangi Chio, mereka berdua tiba-tiba diberhentikan oleh polisi karena mobil yang digunakan tak memiliki kelengkapan surat-surat. Chapo kemudian mencoba menawarkan uang damai sebesar $10.000 dan mengajak kerjasama dengan atasan polisi. Tapi sialnya, dia malah ditangkap oleh polisi lalu lintas itu dan dibawa ke markasnya. For your information, pada awalnya polisi tersebut belum mengetahui kalau yang mereka tangkap adalah seorang buronan negara. Nah, makanya sesampainya di kantor polisi, Chapo mengaku kalau dia adalah Chapo Guzman, bukan Jorge Ramos seperti yang tertera di kartu identitasnya. Hal ini dimaksudkan agar polisi mau bernegosiasi dengan Chapo. Namun apesnya bagi Chapo, dia malah ingin diserahkan ke pemerintah Meksiko sama direktur polisi di sana. Karena hadiah yang ditawarkan pemerintah lebih berharga dari kesepakatan yang Chapo buat. Tak ingin menyerah begitu saja, Chapo terus melobi direktur polisi itu dan menawarkan uang sebesar $2 juta kepadanya. Agar lebih meyakinkan, Chapo kemudian memberitahu kalaupun nantinya berhasil menyerahkan dirinya ke pemerintah, belum tentu nama si direktur akan dikenang atas prestasinya. Sebab Jenderal Blanco akan melakukan apapun agar seolah-olah dialah orang yang berhasil menangkap Chapo. Mendengar hal itu, direktur polisi tersebut langsung mengurungkan niatnya dan menyetujui kesepakatan dengan Chapo. Tonyo lalu mengambil uang yang disimpan Chio dan memberikannya pada direktur. Setelah dibebaskan, Chapo juga meminta bantuan pengawalan agar dirinya bisa keluar dari kota dengan aman. Malam harinya, Tonyo mendapat kabar dari Laura kalau sekarang mereka bisa pergi ke Guatemala dengan aman. Karena dia telah berhasil menyuap Letnan Rosado, kepala tentara Guatemala. Di sisi lain, anak buah Baranculero di El Salvador malah menjual informasi kepada Amado karena sebentar lagi Chapo berencana mengangkut bubuk haram di sana. Amado yang mengetahui hal ini langsung melaporkan pada Jenderal Blanco yang kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Presiden. Dan episode kali ini ditutup dengan El Chapo yang telah berhasil keluar kota dan sedang menuju perbatasan Meksiko-Guatemala.
Oke guys, jadi begitulah tadi cerita El Chapo di episode kelima. Buat yang masih penasaran dengan lanjutan alur ceritanya, saksikan terus El Chapo hanya di Plus Plus. Happy and chill!